Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ratna Juwita Sari MH. Akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Leksikografi Bahasa Indonesia. Program ini akan tersaji dalam 30 menit ke depan, jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada episode pertama ini, kita akan belajar bersama mengenai 3 hal, yaitu perbedaan konsep leksikografi dan leksikologi dalam tataran ilmu linguistik, kemudian perbedaan fungsi antara leksikografi dan leksikologi, dan yang terakhir, tokoh-tokoh pelopor leksikografi. Sobat Ujar, tentu sudah tidak asing lagi dengan buku tebal ini, ataupun ini. Ya, ketiga buku tebal tadi adalah kamus. Secara sederhana, mungkin Sobat Ujar dapat menilai kamus dengan sebuah buku yang berisikan kumpulan kata dan berfungsi untuk membantu seseorang mengetahui makna dari sebuah kata dengan praktis. Namun, apakah pernah terbesit di benak Sobat Ujar mengenai bagaimana sih kamus setebal itu dapat disusun? Lalu, apakah semua orang dapat menyusun kamus? Kedua pertanyaan mengenai kamus tadi memiliki relevansi loh dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu leksikografi dan leksikologi yang keduanya masih bersama-sama dalam tataran bidang ilmu kebahasaan. Agar dapat mengobati rasa penasaran Sobat Ujar mengenai hubungan antara kamus, leksikografi, dan leksikologi, tetap bersama kami sampai di akhir sesi ya. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar, Unpam Mengajar. Pada tataran ilmu linguistik, ada kajian khusus yang membahas tentang keilmuan struktur menjadi sebuah kaidah yang dibakukan, atau menjadi sebuah register bahasa baru dalam bentuk kamus. Kajian tersebut terdiri dari 2 keilmuan, yaitu leksikografi dan leksikologi. Pada proses kajian keilmuan leksikografi dan leksikologi memiliki 2 konsep yang berbeda. Perbedaan konsep tersebut secara tidak langsung memberikan hasil yang berbeda pula. Hal pertama yang dapat membedakan ilmu ini adalah sifat kajiannya. Leksikologi dapat dikategorikan sebagai ilmu dengan kajian teoritis, sedangkan leksikografi lebih bersifat praktis. Secara empiris, leksikologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari leksikon. Leksikon yang memiliki arti dalam KBBI sebagai komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemaknaan kata dalam bahasa. Dan yang kedua, kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara, penulis atau suatu bahasa, kosakata atau pembendaharaan kata. Dan definisi leksikon yang ketiga adalah daftar kata yang disusun seperti kamus tetapi dengan penjelasan yang singkat dan praktis. Adapun definisi leksikografis termasuk dalam bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik penyusunan kamus serta bahan rujukan sejenisnya. Leksikologi dan leksikografi adalah kedua ilmu yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena kedua ilmu ini membutuhkan satu sama lain. Leksikografi yang merupakan kegiatan praktik membutuhkan kajian ilmiah teoritis yang terdapat dalam leksikologi. Begitu pula sebaliknya. Implikasi dari keilmuan leksikologi harus mendapat pembuktian di dalam proses praktik yang dilakukan oleh kajian leksikografi. Sejalan dengan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa leksikologi dan leksikografi adalah 2 kegiatan dalam bidang linguistik yang saling berkaitan. Kedua ilmu ini seperti urutan kegiatan. Keduanya tidak bisa dibalik, karena tidak mungkin bisa dilakukan kegiatan leksikografi tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian leksikologi. Artinya, kegiatan leksikografi baru bisa dilaksanakan setelah ada pemahaman konsep dari kegiatan leksikologi.
Adapun urutan kegiatan kedua ilmu ini terlihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman leksikologi tidak dapat terlepas dari keilmuan struktur yang terdapat dalam setiap tataran, dimulai dari konsep bunyi yang dikaji di fonologi, serta kajian pembentukan kata yang dikonsep oleh keilmuan morfologi. Selanjutnya, hasil pembentukan kata tersebut diaplikasikan dalam pembentukan ide dalam kalimat yang dikaji dalam keilmuan sintaksis. Terakhir, pemaknaan keseluruhan bentuk tersebut oleh ilmu semantik. Berbicara mengenai suatu kajian, tentu saja ada sebutan untuk seseorang yang memiliki kepakaran dalam bidang tersebut. Seseorang yang ahli dalam bidang leksikologi disebut dengan leksikolog, dan seseorang yang memiliki kepakaran dalam bidang leksikografi disebut sebagai leksikograf. Konsep kedua keilmuan ini dapat memberikan rangsangan dalam proses berpikir dan bertutur. Hal ini sejalan dengan pendapat Clark dan Clark tahun 1977 yang menyatakan bahwa pemahaman bentuk kata dan kaidah berdasarkan struktur bahasa dapat menuntut cara berpikir seseorang dan selanjutnya dapat terlihat sebagaimana seseorang tersebut mengungkapkan ide dan memahami ide tersebut dalam bentuk bahasa. Kaitannya dengan keilmuan ini, istilah leksikon lazim digunakan untuk mewadahi konsep kumpulan leksim dari satu bahasa, baik kumpulan secara keseluruhan maupun sebagian. Misal, leksikon bahasa Indonesia seperti kata kursi untuk konsep kategori nomina dan kata saya untuk konsep kategori pronomina, lalu kata melihat untuk konsep kategori kata verba, dan lain sebagainya. Selain itu, misal leksikon dalam bahasa Inggris seperti chair untuk kursi, kata I, me, my, mine untuk rujukan saya dalam berbagai kategori, kemudian kata see, look, view untuk rujukan melihat dalam berbagai kategori, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan pernyataan tersebut bahwa leksikologi adalah ilmu yang mengambil leksikon sebagai objek kajiannya. Hasil kajian leksikologi harus ditulis dan disusun secara alfabetis. Maka bidang kegiatannya sudah termasuk dalam kegiatan leksikografi. Hasil penulisan atau kerja leksikografi akan berwujud sebuah kamus. Ilmu linguistik memiliki berbagai bidang kajian. Salah satunya adalah leksikon sebagai kajian. Di antara ketiga sistem bahasa, fonologi, gramatika, dan leksikon, leksikon atau kosakata inilah yang memposisikan diri sebagai kajian yang utama. Artinya, muncul sebuah leksikon diwujudkan oleh sebuah tuturan yang dikaji oleh fonologi, lalu bentuk kebakuan dan variasinya dibentuk oleh gramatika yang dikaji oleh bidang morfologi dan sintaksis. Terakhir, sebagai komponen bahasa, leksikon dengan satuannya leksim memiliki peranan yang sangat penting di dalam bahasa karena leksikon merupakan wadah bagi penyimpanan dan pengeluaran konsep-konsep, ide-ide, pengertian-pengertian yang ada dalam satu sistem budaya yang dikaji dalam ilmu semantik dan pragmatik. Orang tidak akan bisa berbahasa dengan baik dan benar apabila mengabaikan keberadaan ketiga sistem leksikon ini. Jika disederhanakan, dapat diartikan bahwa leksikologi ialah nama yang diberikan kepada bidang studi di dalam ilmu bahasa teoritis atau theoretical linguistics, sedangkan leksikografi merupakan ilmu bahasa terapan atau applied linguistics. Masih berkaitan dengan leksikon, setiap bahasa memiliki pemendaharaan kosakata yang banyak, bahkan bisa sampai puluhan ribuan kata dalam satu bahasa saja. Setiap kata mempunyai makna yang berbeda, disesuaikan dengan fungsi dan konteks yang ada. Proses pemaknaan satu persatu leksikon tersebut adalah tugas dari keilmuan leksikologi yang melewati tataran fonologi yang membahas bentuk pelafalan, morfologi yang membahas kriteria pembentukan kalimat, dan konteks makna pada tataran semantik.
Sedangkan pengaplikasian leksikon tersebut menjadi sebuah kosakata yang terhimpun dalam kamus diatur oleh leksikografi meliputi tata letak, penulisan huruf, penggunaan tanda baca, dan penggunaan simbol. Dimensi tata bahasa yang dikemukakan Murcia dan Freeman tahun 1999 adalah berkaitan dengan tata bahasa bukan hanya sekumpulan bentuk yang saling berdiri sendiri, namun merupakan keterlibatan satu dengan yang lainnya. Keterlibatan tersebut melibatkan 3 dimensi kebahasaan yang diacu oleh linguistik, yaitu morfosintaksis, semantik, dan pragmatik. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa struktur tata bahasa tidak hanya memiliki bentuk struktur yang dikaji dalam fonologi saja, morfologi dan sintaksis, namun bentuk itu juga digunakan untuk mengungkapkan makna yang dikaji dalam ilmu semantik dan diaplikasikan dalam konteks yang sesuai dengan kajian ilmu pragmatik. Keterlibatan dimensi-dimensi tata bahasa itu digambarkan sebagai sebagai dimensi bentuk, dimensi makna, dan dimensi penggunaan. Dimensi bentuk memiliki pengertian berkaitan dengan ketepatan atau akurasi, mempertanyakan bagaimana bentuk bahasanya. Sedangkan dimensi makna berkaitan dengan kebermaknaan atau meaningfulness, yang berkaitan dengan pertanyaan apa itu maknanya. Sedangkan dimensi penggunaan memiliki kaitan dengan kesesuaian atau appropriateness, mempertanyakan kapan dan mengapa bahasa tersebut digunakan. Berbicara tentang leksikografi tidak pernah terlepas dari tokoh-tokoh yang mengawali perkembangan ilmu ini. Tokoh-tokoh leksikografi sudah pasti seorang leksikograf, yaitu seseorang yang ahli dalam penyusunan kamus. Tokoh yang paling awal dan menjadi rujukan para leksikograf adalah Samuel Johnson. Tokoh ini berkiprah di dunia leksikografi dimulai pada sekitar tahun 1760-an. Samuel Johnson adalah seorang sastrawan sekaligus kritikus yang tinggal di Inggris sekitar abad 18. Berbagai pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kosakata bahasa Inggris pada saat itu. Pengalaman dalam proses penyaduran dan tulisannya menjadi pendorong ketenarannya dalam dunia sastra dan kritikus sastra. Gaya penulisannya diabadikan dalam bentuk biografi yang berjudul The Life of Samuel Johnson karangan acolyte James Boswell. Berikut ini adalah gambar dari tampilan Samuel Johnson. Kontribusi beliau pada dunia leksikografi sangatlah besar. Hal ini terlihat dari bentuk penghargaan yang diberikan oleh Oxford berbentuk gelar master karena telah menerbitkan kamus bahasa Inggris yang terlengkap pada saat itu. Adapun judulnya adalah A Dictionary of English Language. Hingga saat ini, struktur perkamusan pada buku ini masih diadaptasi oleh berbagai leksikograf yang sedang dalam proses pembuatan kamus. Berikut ini adalah gambar kamus pertama dari Samuel Johnson. Setelah membahas tokoh leksikograf secara umum, materi dilanjutkan kepada tokoh leksikograf yang ada di Indonesia. Berbicara tokoh leksikograf di Indonesia, dapat diurutkan kepada perkembangan kamus kosakata yang dimulai dari kamus yang bersifat perseorangan hingga kamus yang disusun oleh lembaga atau yang kita kenal sekarang sebagai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dimulai dari edisi pertama hingga edisi yang kelima. Tokoh leksikograf yang harus kita ketahui pertama kali adalah W.J.S. Purwadarminta. Beliau adalah penyusun kamus pertama dalam bentuk kamus Eka Bahasa. Artinya, kosakata dalam bahasa Indonesia diartikan kembali secara leksikal, gramatikal, dan kontekstual dalam bentuk bahasa Indonesia.
Kamus yang dihasilkan oleh beliau berjudul Kamus Umum Bahasa Indonesia yang akhirnya diterbitkan oleh Balai Pustaka. Selain itu, karya-karya lain dalam bentuk perkamusan banyak dihasilkan oleh beliau, seperti Boestra Jawa yang terbit pada tahun 1930, Sera Mardikawi yang terbit pada tahun 1939, dan Kamus Bahasa Indonesia Jepang. Wilfridus Josephus Saparija Purwadarminta adalah nama lengkap dari beliau. Dilahirkan di kota Yogyakarta pada tanggal 12 September 1904 dan wafat pada tanggal 28 November 1968. Purwadarminta memulai dunia penulisan sebagai pekamus mulai dari usia belasan tahun, pada saat beliau menjadi seorang guru di sekolah dasar. Kriteria kamus yang disusun tidak pernah terbatas, artinya membahas bahasa daerah, lokal, dan bahasa asing. Berikut ini gambaran dari wajah beliau dan buku-buku hasil karangannya. Tokoh leksikograf kedua yang menjadi acuan para penyusun kamus di Indonesia adalah Profesor Dr. Anton Mudardo Mulyono. Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Bahasa pada tahun 1984 sampai tahun 1989. Hal yang menjadi faktor beliau dijadikan sebagai acuan para pekamus adalah berkat beliau dan tim dari Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama diterbitkan pada tahun 1988 bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima. KBBI edisi pertama ini memuat kurang lebih 62.100 lema. KBBI menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku karena menjadi yang terlengkap dan terakurat. Setelah menyimak penjelasan terkait dengan leksikografi, leksikologi, dan tokoh-tokoh leksikograf, teman-teman tentunya dapat menjawab pertanyaan yang saya ajukan di sesi awal. Di antaranya, bagaimana kamus setebal itu dapat disusun? Lalu, adakah relevansinya dengan bidang ilmu leksikografi dan leksikologi? Dan yang kedua, apakah semua orang dapat menyusun kamus? Atau memang ada kriteria khususnya untuk menyusun kamus? Kemukakan pendapat kalian ya. Setelah Sobat Ujar menyimak materi episode perdana dari mata kuliah Leksikografi Bahasa Indonesia ini, maka dapat disimpulkan bahwa letak perbedaan konsep leksikographi dan leksikologi adalah secara empiris, leksikologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari leksikon. Sedangkan leksikografi termasuk ke dalam bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik penyusunan kamus dan bahan rujukan sejenisnya. Jadi, leksikologi dan leksikographi adalah dua kegiatan dalam bidang linguistik yang saling berkaitan. Kedua ilmu ini seperti urutan kegiatan. Keduanya tidak bisa dibalik, karena tidak mungkin bisa dilakukan kegiatan leksikographi tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian leksikologi. Artinya, kegiatan leksikografi baru bisa dilaksanakan setelah ada hasil pemahaman konsep dari kegiatan leksikologi. Adapun dari segi fungsi, perbedaan antara leksikografi dan leksikologi diantaranya, leksikologi dapat dikategorikan sebagai ilmu dengan kajian teoritis, sedangkan leksikografi lebih bersifat praktis. Kemudian, tokoh pelopor dari kajian leksikografi merupakan seorang sastrawan Inggris sekaligus kritikus sastra. Leksikograf pertama adalah Samuel Johnson yang berasal dari Inggris sekitar abad ke-18 dan menghasilkan karya berupa kamus bahasa Inggris yang terlengkap pada saat itu berjudul A Dictionary of the English Language. Sedangkan tokoh pelopor leksikograf yang berasal dari Indonesia adalah Wilfridus Josephus Saparija Purwadarminta. Adapun karya dihasilkan adalah Kamus Eka Bahasa dalam Bahasa Jawa.
Demikianlah tadi penjelasan materi mengenai leksikografi dan leksikologi pada episode perdana mata kuliah Leksikografi Bahasa Indonesia. Semoga Sobat Ujar dapat memahaminya dengan baik dan mampu mengimplementasikan keilmuan leksikografi dan leksikologi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.